Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja memberikan 3 bahan bacaan pada saat ini, yaitu bacaan pertama dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 10, bacaan kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20, dan bacaan ketiga dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Dan ini merupakan bahan utama kita. Tema perenungan firman Tuhan pada saat ini, bahkan dalam 1 minggu ke depan ini, yaitu jalan kebahagiaan. Yakelan bahasa Toraya nakua lalan kamauparan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata bahagia atau kata kebahagiaan? Apa definisi bahagia buat kita semua? Ya, mungkin kita punya pandangan masing-masing tentang apa itu bahagia menurut kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahagia itu adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa senang, keadaan di mana seseorang merasa tentram. Kalau dalam bahasa Yunani, makarios, artinya suatu sukacita. Ya, sebenarnya ini memiliki makna yang sama ya, di mana bahagia itu keadaan seseorang merasakan sukacita, merasakan kesenangan, merasa tentram, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita semua, apakah kita merasa bahagia dengan keadaan kita saat ini? Artinya, apakah kita merasa bahagia dengan kondisi kita yang saat ini? Merasa bahagia dengan kehidupan kita yang saat ini? Bahagia dengan kehidupan kita saat ini? Merasa bahagia? Ya, jangan sampai di mulut bilang bahagia tapi di hatinya ya ada luka ya. Jangan sampai. Tapi ya semoga puji Tuhan kalau kita semua merasa bahagia dengan kehidupan kita saat ini. Nah, apa yang membuat kita bahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara? Apa yang membuat kehidupan kita bahagia saat ini? Ya, mungkin banyak sekali juga ya pandangan bagaimana apa yang membuat kita bahagia, apa yang membuat kondisi kita bahagia saat ini. Tetapi ya, kita bahagia saat ini karena kita punya Yesus. Kita bahagia saat ini karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang menyertai kehidupan kita, Allah yang bekerja atas kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita melihat bahan utama kita dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26, yang merupakan bahan utama perenungan firman Tuhan saat ini, kita akan melihat bagaimana umat pada saat itu merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan karena ajaran bahkan pelayanan yang Yesus berikan kepada mereka. Dan kita juga akan melihat dalam perenungan firman Tuhan saat ini bagaimana Yesus menekankan tentang definisi kebahagiaan yang sesungguhnya, menekankan tentang jalan kebahagiaan, menekankan tentang kebahagiaan yang sejati itu seperti apa ya. Nah, Bapak Ibu, Injil Lukas ini merupakan salah satu Injil yang paling lengkap menceritakan tentang pelayanan Yesus. Ada yang tahu siapa penulis Injil Lukas? Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada yang tahu? Ya, kalau menurut sejarahnya Injil Lukas ini ditulis oleh seorang dokter, ditulis oleh seorang tabib. Makanya kalau kita lihat di dalam Injil Lukas ini banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa medis ya, seperti penyembuhan, seperti penyakit kusta dan lain sebagainya. Dan hal yang paling identik dengan Injil Lukas ini adalah sangat besar memberikan perhatian kepada orang-orang yang miskin, sangat besar memberikan perhatian kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang terpuruk. Jadi Lukas menuliskan bahwa Yesus hadir ke dalam dunia ini sebagai Raja Penyelamat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk Israel dan untuk seluruh umat manusia. Kita bisa melihat dalam pembacaan Lukas ayat yang ke-6, pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, bagaimana pelayanan Yesus yang lebih berfokus pada orang-orang miskin, berfokus pada orang-orang yang hina, orang-orang yang terpuruk. Kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, dalam pelayanannya,
betapa pedulinya Yesus kepada umat, yaitu lewat mujizat-mujizat yang dilakukannya, lewat penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang pada saat itu. Lalu setelah Yesus memilih ke-12 muridnya atau ke-12 rasul, di ayat yang ke-12, lalu Yesus turun bersama dengan murid-muridnya dari bukit itu dan pergi ke suatu tempat, di mana pada saat itu banyak orang sedang berkumpul. Nah, dalam ayat yang ke-17 dijelaskan bahwa orang banyak itu berasal dari Yudea, berasal dari Yerusalem, bahkan berasal dari daerah pantai Tirus dan juga Sidon. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 ini, di sana menjelaskan bagaimana Yesus dan ke-12 rasul atau ke-12 murid datang untuk melakukan pelayanannya, bahkan untuk memberikan pengajaran pada banyak orang pada saat itu, yaitu lewat penyembuhan dan ajaran-ajaran yang mereka ajarkan kepada orang-orang pada saat itu. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-19, bagaimana kuasa yang keluar dari diri Yesus dapat menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kuasa yang keluar dari diri Yesus dapat menyembuhkan orang-orang pada saat itu. Sehingga kesembuhan yang mereka terima, kesembuhan yang mereka alami, itu membuat kebahagiaan, membuat sukacita bagi orang-orang pada saat itu. Ya, kita saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita dalam kelemahan tubuh, ketika kita mengalami sakit penyakit, lalu kita sembuh, betapa bersyukurnya kita, betapa bahagianya kita, betapa senangnya kita, betapa bersukacitanya kita. Itu pun yang dirasakan dan dialami oleh umat pada saat itu, merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan karena telah disembuhkan oleh Yesus. Lalu ketika kita melihat Bapak Ibu di ayat yang ke-20, dikatakan di sana, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Perkataan Yesus ini memberikan pengharapan kepada banyak orang pada saat itu. Karena kalau kita melihat konteks kehidupan orang-orang pada saat itu, pada zaman itu, mereka kebanyakan berasal dari golongan miskin secara duniawi. Artinya tidak punya harta, ya. Nah, mengapa dikatakan berbahagia padahal miskin? Mengapa dikatakan berbahagia padahal lapar, padahal dicaci, dibenci, menderita? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang seperti inilah yang mempunyai pengharapan, yang punya pengharapan kepada Allah. Mereka tidak tergila-gila dengan harta, mereka tidak tergila-gila dengan hal-hal duniawi. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Jika lapar, mereka akan dikenyangkan. Jika menangis, mereka akan tertawa. Berbeda dengan orang-orang kaya pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau kita lihat di ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Orang-orang kaya selalu merasa tercukupi, selalu merasa memiliki sesuatu, dan mereka tergoda untuk mengandalkan hartanya, mengandalkan kekayaannya, bahkan melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan, tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kita bisa lihat Allah saja dilupakan, apalagi orang-orang miskin. Allah saja diabaikan, apalagi orang-orang yang terpuruk, apalagi orang-orang yang hina. Lalu apakah Yesus membenci kekayaan? Apakah Yesus membenci orang-orang yang kaya? Tidak. Ya, tidak ya Bapak Ibu. Yesus tidak membenci orang kaya, Yesus tidak membenci kekayaan. Tetapi kata celakalah di dalam ayat ini mengingatkan kepada orang-orang kaya pada saat itu, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ini jelas menyinggung bahwa kekayaan yang mereka miliki itu hanya dijadikan sebagai penghibur, dijadikan kepuasan bagi diri mereka. Mereka hanya bersandar pada harta mereka dan bukan bersandar dan berpengharapan kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita lihat di pembacaan kita yang pertama dari Yeremia pasal
17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10, Yeremia menuliskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ketika kita hanya mengandalkan manusia dan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya mengandalkan kekayaan kita, kita hanya mengandalkan harta kita, itu hanya membuat hubungan kita dengan Allah itu semakin renggang. Itu hanya membuat jarak kita dengan Allah itu semakin jauh. Hal ini diibaratkan kita itu seperti pohon, seperti tanaman yang tidak membutuhkan air. Tanaman yang tidak membutuhkan pertolongan orang lain untuk menyiram kita agar kita bisa bertumbuh. Kalau kita tidak disiram dengan air, pastinya kita tidak bertumbuh. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Tetapi jika kita hidup dalam pengharapan, kita hidup mengandalkan Tuhan, itu sama halnya kita seperti tanaman yang mengandalkan, yang mengharapkan air agar kita bisa tumbuh, agar kita bisa berbuah dengan baik. Jadi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, yakinlah bahwa kehidupan kita akan tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Karena semua akar-akar dari hidup kita itu merambat kepada firman Tuhan, merambat kepada Taurat Tuhan. Akar-akar di sini adalah cara hidup kita, pola kehidupan kita. Jadi ketika akar-akar hidup kita merambat pada firman Tuhan, merambat pada Taurat Tuhan, yakinlah bahwa itulah jalan menuju kebahagiaan. Yakinlah bahwa kita akan memperoleh kebahagiaan itu. Jadi Bapak Ibu, kita harus meninggalkan ego kita. Kita harus selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Itulah jalan menuju kebahagiaan, di mana kita memposisikan diri kita untuk terus berpengharapan hanya kepada Yesus, hanya kepada Allah saja. Karena setiap orang yang bertumbuh dan berpengharapan hanya kepada Tuhan, yakin dan percayalah bahwa mereka akan selalu diberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu firman Tuhan mengajak dan mengajar kepada kita bahwa kebahagiaan itu terletak pada bagaimana kita menempatkan hidup kita dalam perspektif apa yang Tuhan inginkan dan bukan apa yang manusia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kekayaan seseorang, bukan terletak pada kemiskinan seseorang, tetapi kebahagiaan itu terletak pada bagaimana seseorang menjadikan Tuhan itu sebagai sumber kekuatannya, sumber pengharapannya di dalam keberadaannya, di dalam kondisinya, di dalam kehidupan, di dalam seluruh kehidupannya. Saya mau mengatakan bahwa bahagia itu relatif. Bahagia itu ketika kita menikmati apa yang ada pada diri kita. Itu bahagia. Mungkin dunia saat ini menganggap kita miskin, mungkin dunia saat ini menganggap kita hina, menganggap kita salah, menganggap kita gagal, menderita dan lain sebagainya. Tetapi pandangan Tuhan atas kehidupan kita itu berbeda dengan pandangan dunia ini. Karena kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu berbeda dengan kebahagiaan yang dunia berikan kepada kita. Tuhan sebagai jalan kehidupan, Tuhan sebagai jalan kebahagiaan telah memberikan kepada kita keselamatan. Tuhan sebagai jalan kebahagiaan telah memberikan kita juga kebahagiaan, yaitu lewat kebangkitannya. Biarlah firman Tuhan saat ini senantiasa selalu kita renungkan dalam kehidupan kita untuk terus menuju jalan kebahagiaan itu. Amin firman Tuhan.